Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Syifa Ayu Haryono dari Offering Aceh akan menjelaskan mengenai hukum dua termodinamika pada mesin Carnot, serta beberapa latihan soal dilengkapi dengan pembahasannya. Baik, langsung saja. Berikut ini merupakan cakupan materi pada pembahasan kali ini. Yang pertama terdapat penjelasan mengenai hukum kedua termodinamika, kemudian ada mesin Carnot, dan pada bagian ketiga terdapat latihan soal dan pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu penjelasan mengenai hukum dua termodinamika. Baik, seperti yang dikutip dari buku Kian Kohli, bunyi dari hukum dua termodinamika yaitu kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Nah, aliran kalor mempunyai arah atau tidak reversibel. Maksudnya yaitu kalor mengalir dari suhu tinggi ke rendah, di mana pada bunyi hukum dua termodinamika sebelumnya dikatakan bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Selain itu, jumlah kalor yang masuk sama dengan jumlah kalor yang dikeluarkan. Sebagai contoh, seekor beruang kutub yang tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuhnya akan mencair karena kalor dari tubuh beruang tersebut. Akan tetapi, beruang tersebut tidak dapat mengambil kalor dari salju tersebut untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, untuk peristiwa mengalirnya kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah dapat dilihat pada gambar yang ada pada slide, di mana Q1 mewakilkan temperatur tinggi atau suhu tinggi, sedangkan Q2 mewakili temperatur rendah. Nah, arah panah pada gambar tersebut menunjukkan arah aliran kalor yang menunjukkan perpindahan kalor dari temperatur tinggi menuju ke temperatur rendah. Lantas, seberapa baik mesin kalor bekerja dapat diketahui dari efisiensinya yang dilambangkan dengan eta, sehingga secara matematis dapat dituliskan eta sama dengan banyaknya usaha yang dihasilkan atau W per kalor masukan atau Q1, yang mana masuk ke mesin kalor. Untuk satu siklus akan diperoleh persamaan sebagai berikut, di mana delta U akan sama dengan 0. Delta U sendiri merupakan Q dikurangi dengan W, sehingga Q sama dengan W. Maka Q1 dikurangi dengan Q2 akan sama dengan W. Dengan demikian, persamaan matematis dari efisiensi mesin Carnot dapat ditulis menjadi persamaan baru sebagai berikut. Eta sama dengan Q1 dikurangi Q2 per Q1, atau eta sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai mesin Carnot. Nah, salah seorang fisikawan yang berasal dari Prancis, yaitu Nicolas Leonard Sadi Carnot, menemukan suatu konsep mesin kalor ideal yang kelak disebut sebagai mesin Carnot. Berawal dari keingintahuan untuk menciptakan mesin kalor yang seefisien mungkin hingga lahir konsep tersebut. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah hanya sebatas konsep. Jadi, tidak mungkin ada di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghasilkan mesin kalor dengan tingkat efisiensi yang tinggi, menurut Sadi Carnot, suatu mesin harus melalui 4 tahap proses termodinamika, seperti yang ada pada gambar. Nah, keempat tahap proses termodinamika tersebut meliputi yang pertama yaitu pemuaian isotermal. Pada proses pemuaian isotermal, proses termodinamika yang terjadi tanpa diikuti perubahan suhu. Pemuaian sendiri berarti terjadi pertambahan volume, sehingga dapat dilihat pada grafik pada saat proses dari A ke B terjadi pemuaian isotermal, di mana terdapat kalor yang masuk sebesar Q1. Proses yang kedua yaitu pemuaian adiabatik, di mana tidak ada perubahan kalor, baik kalor yang masuk maupun keluar. Dengan kata lain, Q sama dengan 0, atau tidak terjadi perubahan kalor. Hanya saja, terjadi pertambahan volume dengan suhu yang semakin menurun dari T1 menjadi T2. Proses tersebut dapat dilihat dari
B ke C. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pemampatan isotermal, di mana terjadi pengurangan volume dengan kalor keluar sebesar Q2. Proses tersebut dapat dilihat dari C ke D. Dan proses yang keempat yaitu pemampatan adiabatik, di mana terjadi pengurangan volume tanpa diikuti peningkatan suhu. Nah, dalam proses dari D ke A tersebut tidak terjadi perubahan kalor, di mana pada tahap keempat tersebut proses juga kembali ke keadaan semula. Sehingga dapat dirumuskan bahwa eta sama dengan W per Q1, atau eta sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1, sehingga diperoleh Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2, sehingga dengan kata lain diperoleh eta sama dengan 1 dikurangi T2 per T1. Nah, pada aplikasinya, mesin Carnot meskipun dikatakan ideal tetap saja tidak dapat menghasilkan efisiensi 100%. Mengapa? Karena secara matematis untuk mencapai efisiensi 100% maka T2 harus bernilai 0 Kelvin. Dalam kehidupan nyata, tentu akan sangat sulit untuk mencapai suhu 0 Kelvin. Oleh karenanya, mesin Carnot hanya sebatas konsep. Baik, selanjutnya pada cakupan materi yang ketiga, yaitu terdapat latihan soal dan pembahasan. Nah, langsung saja untuk soal yang pertama. Suatu mesin Carnot yang menggunakan gas ideal mempunyai efisiensi 40%. Tentukan besarnya A, kalor yang diserap untuk menghasilkan kerja sebesar 1 kWh. B, perbandingan antara kalor yang diserap dan kalor yang dilepaskan. Nah, dari soal tersebut kita tahu bahwa nilai dari eta sama dengan 40% dan W sama dengan 1 kWh atau 1 kWh. Kemudian ditanya Q/H atau Q yang diserap, sehingga kita tahu bahwa rumus dari eta sama dengan W per Q/H dikalikan dengan 100%, sehingga 40% sama dengan 1 kWh per Q/H dikalikan 100%, sehingga dengan memindah ruas Q/H akan diperoleh Q/H sama dengan 1 kWh per 40% dikali 100%, sehingga diperoleh 1 kWh per 4 dikali 10, sehingga Q/H sama dengan 2,5 kWh. Dengan kata lain, kalor yang diserap untuk menghasilkan kerja sebesar 1 kWh yaitu 2,5 kWh. Nah, selanjutnya masih dengan soal yang sama untuk menjawab poin B, yaitu perbandingan antara kalor yang diserap dan kalor yang dilepaskan. Maka pertama-tama kita menuliskan apa saja yang diketahui dari soal, meliputi eta sama dengan 40%, W sama dengan 1 kWh, dan Q serap sama dengan 2,5 kWh. Nah, kemudian ditanyakan perbandingan, maka kita tuliskan Q/H atau kalor yang diserap per Qc atau kalor yang dilepaskan. Kemudian untuk menentukan perbandingan tersebut, maka pertama-tama kita harus mengetahui berapa nilai dari Qc atau kalor yang dilepaskan. Untuk mengetahuinya, kita menggunakan persamaan W sama dengan Q serap dikurangi Q lepas, sehingga dengan dipindah ruaskan maka akan diperoleh Q lepas sama dengan Q serap dikurangi W. Kemudian kita substitusikan angka-angka yang sudah diketahui, yaitu Qc sama dengan 2,5 kWh dikurangi 1 kWh, sehingga diperoleh Qc sama dengan 1,5 kWh. Selanjutnya, maka langsung saja kita bandingkan antara kalor yang diserap dan kalor yang dilepaskan.
yaitu QH per QC sama dengan 2,5 kWh per 1,5 kWh, sehingga diperoleh perbandingan yaitu 5/3 atau 5:3. Baik, demikian penjelasan mengenai hukum 2 termodinamika pada mesin Carnot. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.